Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube si Amang. Nah, kali ini si Amang akan membahas tanaman balakacida ya. Nah, ini adalah tanaman balakacida. Nah, tanaman balakacida ini termasuk salah satu tanaman liar yang selalu memenuhi area-area terbuka yang tidak produktif ya. Nah, karena sifatnya yang liar, memang tanaman balakacida ini suka tumbuh secara sembarangan sehingga memenuhi area-area yang tidak terurus seperti ini. Karena memang tanaman balakacida ini termasuk tanaman liar yang kurang bermanfaat ya. Walaupun nanti akan ada juga salah satu manfaat dari tanaman balakacida, namun biasanya memang tanaman balakacida ini hanya menjadi tanaman liar yang kalau bagi para petani hanya tanaman pengganggu saja ya. Nah, tanaman balakacida ini sering tumbuh di area-area ataupun juga lahan-lahan yang tidak terurus seperti ini ya. Nah, ini kebetulan tanaman balakacida yang di sebelah sini sudah pada tua juga ya. Daunnya sudah pada galing. Nah, sementara yang di sebelah sini ini tanaman balakacidanya masih muda ya. Daunnya juga masih pada bagus-bagus. Nah, memang tanaman balakacida ini sering sekali tumbuh liar secara sembarangan di area seperti ini ya, yang mengakibatkan sebetulnya ini cukup mengganggu ya kalau tumbuh di area-area yang produktif. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri ini adalah bagian daun daripada tanaman balakacida ya. Nah, kalau kita pegang seperti ini agak berbulu juga ya, namun tidak kasar. Nah, sementara untuk karakter dahannya sendiri, biasanya tanaman balakacida ini muncul dahan pada ketiak daunnya ya. Nah, ini bisa dilihat dahan-dahan baru ini muncul pada ketiak daunnya, tapi di bagian atasnya ya, bukan di bagian bawahnya. Nah, batang pohonnya juga berruas-ruas seperti ini ya. Nah, ini ruas-ruasnya kira-kira sekitar 10 sampai 15 cm ya, dan itu biasanya bervariatif ya, tergantung daripada kesuburan tanaman balakacida itu sendiri. Nah, berbicara tentang nama daripada tanaman balakacida ini, mungkin di daerah kawan-kawan lain tanaman ini berbeda nama ya. Nah, silahkan saja ditulis di kolom komentar agar lebih tahu tentang penamaan tentang tanaman balakacida ini. Nah, memang tanaman balakacida ini sepintas hanya menjadi tanaman liar yang tidak berguna ya. Namun kalau di daerah saya ini, daun balakacida ini kalau zaman dulu itu sering digunakan sebagai obat pertolongan pertama ya terhadap luka sobek ataupun juga luka berdarah ya. Nah, kita bisa menggunakan daun balakacida ini untuk melakukan pertolongan pertama ya. Nah, misalnya kita teriris pisau ataupun juga terkena benda tajam lainnya, kita bisa mengambil beberapa lembar daun balakacida. Nah, untuk penggunanya sendiri kita hanya cukup mengunyahnya ya, ataupun juga menumbuknya, ataupun dengan cara lainnya. Yang penting daun balakacida ini sampai hancur, sampai keluar airnya ya. Dan setelah itu kita kompreskan ataupun juga kita tempelkan pada bagian kulit kita yang terluka tersebut ya. Dan biasanya setelah kita menggunakan pertolongan pertama menggunakan daun balakacida ini, biasanya nantinya kalau luka kita terkena air itu sudah
tidak akan terasa perih ya, karena sudah diobati dengan daun balakacida ini. Nah, mungkin kawan-kawan juga pernah mengalami tindakan seperti itu ya. Kalau di tempat saya zaman dulu memang sering menggunakan daun balakacida ini untuk mengobati luka-luka di luar kulit ya. Nah, buat kawan-kawan yang mungkin ya lebih tahu ataupun juga pernah mencoba memanfaatkan tanaman balakacida ini, baik bagian daun, batang ataupun akarnya ya, silahkan ditulis di kolom komentar agar nanti kedepannya daun balakacida ataupun juga tanaman balakacida ini bisa lebih bermanfaat untuk kita semua tentunya ya. Jangan hanya menjadi tanaman liar yang memenuhi kebun-kebun seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ditemukan manfaat lain dari tanaman ini. Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.